أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dah tinggal ya, Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi ta'atihi al-jihadi wa ghairihi. Wala tulqu bi aidikum ay anfusakum. Wal ba'u zaidatun ilat tahlukati al halaki bil imsaki an nafqati fil jihadi au tarkihi li'annahu yakwil udwa alaikum wa ahsinu bin nafaqati wa ghairiha innallaha yuhibbul muhsinin ayyuthibuhum wa atimul hajja wal umrata lillahi uduhuma bihuquqihima fa in uhsirtum mana'tum an itmamihima bi'udwin tayassara minal hadiyi alaikum wa huwa syatun wala tuhliku ru'usakum ay la tatahallu hatta yablughal hadiyul mazkur mahillahu haitsu yahillu zibhuhu wa huwa makanul i'sari 'inda Syafi'i fayusbahu fi binyati tahalluli wa yufraku ala masakinihi wa yuhliku wa yahlaku wa bihi yahsulut tahallulu ilah. Yang panjang ayatnya nah. Ya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah, dan nafkahkan olehmu fi sabilillah pada jalan Allah. Maksud nafkah fi sabilillah pada jalan Allah, ta'atihi, infakkan olehmu, nafkahkan olehmu, bersedekah olehmu pada ketaatannya Allah, pada taat kepadanya Allah. Mana taat kepada Allah? Al-jihad wa ghairih. Jihad dan selainnya jihad. Ha? Empat? Bil jihad. Menyena bil jihad lebih cocok lah. Menyena bil jihad lebih cocok lah. Wa anfiqu fi sabilillah, dan nafkahkan olehmu fi sabilillah pada jalan Allah. Maksudnya pada taatnya kepada Allah. Pada taatnya Allah. Dengan apa taat kepada Allah? Bil jihad. Berarti Nabi. Bil jihad, dengan jihad. Wa ghairihi, dan selainnya jihad. Jadi, Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan harta di jalan Allah. Untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah. Bagaimana maksudnya bersedekah di jalan Allah? Yaitu pada perkara yang membawaki kepada taat kepada Allah. Yaitu dengan jalan berjihad dan selainnya jihad. Karena pada jihad itu juga butuh wang, butuh harta. Yaitu untuk membeli alat peperangan, makan dan minum dan lain sebagainya, alat perbekalan di dalam peperangan dan selain daripada jihad. Intinya perintah Allah, wa anfiqu fi sabilillah.
Bagi orang yang diberi karunia harta oleh Allah, harta yang lebih untuk dirinya dan lebih untuk keluarganya, lebih dalam makna di sini adalah bukan berarti kaya. Itu kebutuhan untuk dirinya sendiri sudah tercukupi. Untuk makan hari itu dia sudah tercukupi. Tidak sedang kelaparan. Maka yang lebihnya diperintahkan oleh Allah untuk membantu orang yang lain. Untuk berbuat taat. Dikarenakan pada harta yang dititipkan oleh Allah itu ada harta orang yang miskin. Ada harta orang yang ada harta orang yang du'afa, orang yang lemah. Makanya dalam hadis dengan jelas disebutkan pada harta, maka itu ada harta orang yang lemah. Di saat oleh Allah memberi kekayaan kepada kita, maka perlu kita ketahui kita sudah bertambah kewajiban yang baru, yaitu kewajibannya adalah menafkahkan harta di jalan Allah. Makanya ditafsirkan di sini afzalu, berikan olehmu. Afzalu, berikan olehmu. Anfusakum, akan jiwa kamu. Wa amwalakum, dan akan harta kamu. Fi ta'atihi, pada taatnya Allah. Jadi bukan hanya harta saja. Bukan hanya harta saja. Tetapi jiwa raga juga dikerahkan untuk di jalan Allah. Bukan. Jadi jiwa raga juga dikerahkan untuk di jalan Allah. Dalam artian, bagaimana maksud dengan jiwa? Jadi kita punya kekuatan, kita punya tenaga untuk membantu orang lain, bantulah. Kita tidak punya harta, tapi hanya punya kemampuan untuk jihad fisabilillah, maka lakukan. Untuk saat ini, bagaimana kita untuk berperang fisabilillah, sedangkan kita tidak ada lagi peperangan? Maka lakukanlah dengan yang namanya membantu tempat-tempat untuk menghidupkan agama. Yang punya ilmu maka mengajar. Yang punya berarti keahlian dalam membuat tempat-tempat pengajian, maka buatkanlah. Yang punya harta maka sumbangkanlah. Ya kan? Yang punya pikiran, dia itu tidak bisa membuat, hanya punya ideologi saja. Maka silahkan. Silahkan. Pakai apa yang ada pada kita untuk di jalan Allah. Wa maradihi, marda, dan keridaannya Allah. Jadi pada tempat yang diridha oleh Allah. Jadi harta dan jiwa kita infakkan pada tempat keridaan Allah. Baik itu berupa jihad, perang fisabilillah, maupun bukan jihad. Mana contohnya yang bukan jihad? Silaturrahmi, menyambung tali kasih sayang, menyambung tali silaturrahmi. Intinya ada hubungan, bukan memutuskan hubungan silaturrahmi. Makanya jangan sampai bagi kita itu hubungan silaturrahmi yang sudah terjalin dengan karena hal-hal yang memang terkadang hal yang kecil bisa merusak silaturahmi. Apalagi dengan sesama tetangga. Yang dikatakan tetangga 40 rumah yang berada di depan kita, di belakang kita, dan juga di samping kanan dan di samping kiri, walaupun itu jauh. Selama berarti rumah itu masih bersambung-sambung, tidak terpisah, maka masih dikategori kepada tetangga. Maka dengan tetangga itu punya hak tersendiri daripada orang lain. Maka jangan sekali-kali memutuskan silaturahmi dengan tetangga. Begitu juga dengan orang lain. Begitu juga dengan orang lain yang tidak berdekatan mungkin dengan kita. Tidak berdekatan dengan tempat tinggal kita. Akan tetapi ada hubungan kasih sayang. Baik hubungan kasih sayang dalam hal ilmu, baik hubungan kasih sayang dalam hal harta tadi, dia menolong kita dan lain sebagainya, apapun itu. Ataupun dia pernah menyumbang pikiran untuk kita,
seperti kita ingin membangun balai tadinya. Maka karena dia punya pikiran tadi, sehingga istilahnya membuat satu sketsa ataupun bentuk yang bagus, yang sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Intinya, silaturahmi itu bahagian daripada anfiqu fi sabilillah. Anfiqu fi sabilillah. Kah? Tahu kalau? Kah? Wa mura'atu du'afa wal fuqara, dan memelihara orang yang lemah, menjaga orang yang lemah. Jadi orang yang lemah ini bukan ditindas. Orang yang lemah itu dipelihara, orang yang lemah itu dijaga, dibantu. Bukan seperti hukum rimba, yang lemah ditindas. Siapa yang kuat, dia yang menang. Tidak seperti itu. Maka ingat, wa anfiqu fi sabilillah bukan hanya pada harta saja, termasuk pada jiwa juga. Termasuk pada jiwa juga, bukan hanya pada harta saja. Makanya orang yang menolong kita bukan hanya menolong dalam hal harta saja. Bukan dalam hal harta saja. Jadi dalam hal tenaga dan lain sebagainya juga termasuk. Karena mereka itu juga hamba Allah. Maka menjaga orang yang lemah, menjaga orang yang fakir daripada hamba Allah, itu bahagian daripada menafkahkan di jalan Allah. Kemudian Allah melanjutkan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kamu campakkan biaidikum. Dasar maknanya biaidikum adalah aidi, tangan. Dan jangan kamu campakkan akan tangan-tangan kamu. Tetapi maksudnya bukan tangan. Ai anfusakum. Dan jangan kamu campakkan akan diri-diri kamu. Wal ba' zaidah. Dan bermula ba' itu zaidah. Ba' itu adalah lebih. Tidak ada makna. Tidak ada maknanya. Ila tahlukah, kepada kebinasaan. Makna tahlukah adalah al-halak. Jangan kamu campakkan diri kamu ila tahlukah, kepada kebinasaan, bil imsaki an nafkah, dengan menahan diri daripada nafkah fil jihad, pada jihad, au tarki, ataupun dengan sebab meninggalkannya nafkah. Kenapa? Li'annahu, karena bahawa sesungguhnya hal wasya'an, yakwil udwa, itu menguatkan ia akan musuh, alaikum, di atas kamu. Alaikum, di atas kamu. Jadi perintah Allah, wala tulqu, mutlak nahi, maka hukumnya haram. Jangan campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dengan apa? Dengan menahan diri daripada menafkahkan harta pada jihad. Jadi kita punya harta, tetapi menghalangi harta kita pada jihad. Menghalangi harta kita pada jihad. Kita tidak membantu orang yang berperang di jalan Allah. Makanya hari ini ada sebagian para ulama mengatakan termasuk kepada fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah adalah si talibul ilmi. Orang yang menuntut ilmu. Kemudian muallimul ilmi. Orang yang mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang mempertahankan agama Allah. Maka sebagian ulama memasukkan yaitu kepada golongan fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah adalah orang-orang yang sedang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Itulah orang yang mempertahankan agama Allah. Maka jangan halangi harta kita
daripada tempat-tempat pendidikan, iaitu dayah dan lain sebagainya. Begitu juga na anak mit, na uring yang ingin untuk jakbet tapi hana saw bantu. Tanya na harta bantu urangnya. Bantu urangnya untuk jakbet. Hana kitab, minta kitab. Walaupun draw dia kaya kan payik-payik ham rupak jakbet ya kan. Kasibuk katelak. Urangnya betapa yang berjaya-jaya. Ada video kenal-kenal video almarhum Abu Langen. Kena buat video yang hotel ulang tahun dia. Yang jut semubut. Yang hanjut semubut punya degree matang galak bet berarti. Bet betul-betul sampai jut. Yang hana ada punam tapai. Buruh koji buruh kita lah urung bet. Kiban roh kedai bermuslihat bacut penting benar tu. Ya kan? Yang bati ke haid semua bet. Woi daya budah mencapai bugot jai bati jok kurung bet. Daya bati anak mi jak bet ju sampai malam. Sedidak je kai semua bet je. Tengok. Hamus contoh tanya. Kan nak jak bet menam tun ke kamangen. Pelai kinang kan? Pelai kinang. Baik. Kapur lagi nang. Maka ate kapur lagi nang putai rawe lau de. Kempeng puki lain. Pada abi anak gop ngan silap swallow tagai tajak rumah silap swallow tu kata, "Hai bi. Ada anak gop pi hai tem." Kaya kan? Setidak aja benalah ngam doi cendoi. Yang benar. Jadi katingat kepeng, di saat tingkat kepeng haroh le tajak bet. Karo tawa kampung. Handa repok tu bet. Nyan minta peng bat tanggung-tanggung. Bujai je minta peng bu bantu tu bet. Yang benar. Bek cik sampai dengan gara-gara nyan tu gadoh atas yang kana nya hanjut. Ya kan? Hai tertibik mesti 6 tahun dah bet. Tawa tertibik jak kerja saputan le. Semayang tan saputan. Palih tengok ngop hanjut kebut dia. Nyan urang tengok atai kalon kita icok je penilaian. Padahal tengok lagi yang zero. Kaya kan? Tengok dia kaya alih anak lah oi lagi bang. Kau tengok yang beda zero. Kalau legap 6 tahun gebut lagi yang. Ya benar. Jadi dihukumkan legap ke tengok mandu. Gara-gara tengok kan got daya brok daya. Brok urung buat gara tengok. Padahal urung buat pandai brok. Pandai brok urung buat cik Nabi keun an-nasu Ibang ke Nabi, kun aliman au muta'alliman au samian wala takun rabian. Nyan yang perintah. Bejit kata jadilah kamu itu aliman. Orang yang alim yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman ataupun orang yang belajar ilmu. Lagi orang belajar. Duk lagi bukan kita orang belajar. Au samian ataupun orang dengar. Lagi orang dengar ceramah, dengar dakwah yang selacip kacang lah. Pajuh kacang macam tu. Nabih jagung leheboh. Yang sami'an urun dengar ilmu. Kaya kan? Wala takur rabi'an. Bejit kepada orang yang keempat. Tahu orang yang keempat? Hamajin. Atabak kesidang farijah. Binatang haluh-haluhnya. Krimu punya bahasa kita Aceh. Yang hidup bak punggung lu. Punggung lu mau ya ji. Maka ji bejit benar. Kah? Kengkai le. Jadi ayat ini juga umum tuku ulwi. Wala tulku biaidikum ila talukah, ini juga ayat yang umum. Kita itu tidak boleh bunuh diri. Masuk dalam ayat ini. Kan Qurajab. Kita tidak boleh bunuh diri Qurajab. Ya kan? Naik ke pohon kelapa lalu terjun payung, ya kan? Kuda huyuk. Ulai lerut mati hanjut, ya bunuh diri hanjut. Ya kan? Salah satu bunuh diri adalah makan sesuatu ataupun minum sesuatu yang dapat memudaratkan. Fikir juga. Fikir juga. Dah yang dapat memudaratkan. Ya kan?
Pajuh bate mesti bate. Hai bet dah contoh lain nya kiaskan kero. Awak raya, okay, kan? Ha. Ka. Bate. Batu keras. Ya kan? Batu keras. Dah pajuh bate ku patah go. Rusak perut tu. Rilah pupuyang ni ada pajuh bate. Bati betah hukum, ha? Haram. Kakak, ku boleh. Bukan ke? Kak. Jadi menyukai phone le doktor hai tungku kai tungku lui kai phone le doktor betul. Oh, jamhur. Ha. Hai tungku jamhur. Nyan bui đó. Mesti muna aku jamhur. Ungkut masen kan dia baju. Ya kan? Ya bukan doktor. Hai tungku jamhur, iron ni bek lain ni baju ungkut masen. Takut metemah klau. Ka. Berarti yang kaharim baju. Ha. Oh, mesti seandainya berarti baju bu. Bu nak mengandung karbohidrat, berarti kolesterol dikata baju bu. Bek letak ni baju. Surah benam tiga mentang. Nyan wajib berteh. Munya ni baju. Nyai tamu dalam ayatnya. Wala turku fi aidikum ila tahluka. Ha? Hanggebi li Allah campakkan roh ke dalam kebinasaan. Maka pasti binasaan ku. Pasti hanya ada depu kerana yang takdir Allah. Ada tagrub toloteng ke dia huyub. Ipat tingkat lah tagrub. Hani temate je. Ha, makanya. Bek ya. Aku ada orangnya komunal lah yang. Hai tunggu ke. Orang yang kakaknya ni. Kahana mandum ni yang sakit. Kahana mandum yang mati lah-geranya. Ada mati sedap cik mati. Sipak cangguak rubah mati. Kahana meceh dengan hirup atayangan mati. Memang hana ada punya takdir Allah. Tapi kaifonis le ahlinya. Ibegahnya memudaratkan. Berarti racun tiko untuk pemati tiko. Budak hati tak penjual tengok. Hanjut harim. Kongkai lah. Ha. Yang bakal mama ayatnya. Ya, baca mama ayatnya. Kira-kira hanya menyo tapubut nyo membinasakan roh. Berarti kajib piu. Kajib taubat gelam mati. Nyo kan? Ya. Biar otak sakit tu onyo. Pajan otak sakit baru ohnya. Kaile. Yang benar. Ha, bunyi dalam kan? Jika dalam. Hanya cara yang nak. Wala tulku bi aidikum. Jadi li Allah Taala suruh bi aidikum. Aidi punya tangan. Jadi ibarat bi aidi dengan aidi diibaratkan dengan aidi anil anfus daripada untuk anfus iktifaan bil juz'il aham karena memada dengan juzuk yang lebih penting minan nafsi daripada jiwa. Berarti aidinya tangan. Tangan konyol lebih banyak berperan dalam kehidupan surau-urau kita yang ada pada anggota tubuh kita yang paling banyak berperanlah tangan. Tangan. Maka disebutkan juzuk yang paling penting yang memada untuk maksudnya adalah jiwa. Itulah diri semuanya. Makanya moyo tekedi hana tabur ilmi Allah ada doa. Bentuk na dawa engkau wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan campakkan tanganmu ke dalam kebinasaan. Berarti hanggebi berarti tengok culok jara berarti dalam empu serengga surah hadis itu. Padahal jiwa tu hanggebi podro. Nah, benar. Mau pulau-pulau lebih-lebih yang kai tulis kan? Mesti tulis. Ini racun. Yang ejek apa je? Hanjut. Yang kai tulis mesti. Dah macam-macam tulis. Menyebabkan kanker serangan jantung. Kau jajai tulis. Macam-macam tulis. Ha, yang hanjut berarti. Sebab kai tulis. Laduk menarun dayang. Tahu kan?
Mamanya kai tulis awaknya pakai matang ibu belah cik ibu belahnya sengaja tulis ngat lagut. Mati tanya tinggal itu tak fikir. Kai pegah menan terus terang. Nah, lagi tak je dia kai dia punya racun dikoh kau kan. Tak pajoh cik. Nyan bati nyan dua boh ha. Lepoh ro taksir lo ulok kata lo kau kan. Hai taksir, you kata yakin menan. Ha. Hai hukum pohro kena pegah yang wala tu kunya hukum pohro. Ya kan? Mampu yang pohro yang fikir juga. Ha. Ka? Di dalam kalau juga orang pula mau pegahnya. Dan juga jangan campakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan meninggalkannya menahan. Jadi meninggalkannya menahan toh maksudnya meninggalkannya menahan berarti memberi. Jadi memberi nafkah bukan untuk menolong dalam jihad, tetapi untuk orang yang lain, orang kafir, sehingga alasannya menguatkan musuh di atas kamu. Itu tolong musuh. Ya benar. Kak. Pokoknya makna ilat tahlukah ai ila halaki ila asbab, maksudnya kepada sebab-sebab celaka. Jadi hang gebi campakkan rokkan kepada celaka, maka celaka dia jelas. Kepada sebab-sebab celaka, kamu hal nyokolong tafsir. Sebab celaka. Kita tidak boleh mencampakkan diri kepada sebab yang mencelakakan diri. Jadi kita itu tidak boleh melakukan sebab yang mencelakakan diri kita. Fikir juga putar-putar sebabnya. Ya, kan? Ya? Salah satunya wa asbabul halak, dan bermula sebab celaka itu menahan harta dan jiwa daripada jihad. Karena dengannya itu dapat menguatkan musuh. Kita itu tidak memberikan harta kepada orang Islam sehingga dapat menguatkan musuh. Dan kita tidak membantu dalam peperangan, berarti dapat menguatkan musuh. Ya. Dan wataksirul masaib. Ya. Dan memperbanyak musibah pada agama. Wazil dan kehinaan bagi ahlinya. Kama huwa musyahid. Sebagai orang yang dia barang itu disaksikan. Nah, makanya kenapa hari ini orang kafir berarti lebih behel berarti. Ini ipubuk segala sesuatu. Karena mereka itu punya harta. Sedangkan orang Islam kita yang punya kekayaan, maka tidak memberikan harta kita dalam hal agama. Sehingga orang inilah yang berkuasa orangnya. Nampak ke begah? Sehingga yang terjadi, banyak terjadi musibah dalam agama dan kehinaan. Kama huwa musyahid. Sebagaimana yang kita saksikan. Kah? Waman anfaqa amwaluhu wa nafsah. Amwalahu wa nafsah fi sabilillah. Dan barang siapa yang menafkahkan ia akan hartanya dan dirinya. Kon ya publoro, ya fikir surah publoro kon. Nyo berarti jiwa, berarti untuk agama. Waman anfaqa amwalahu wa nafsah. Dan barang siapa yang menafkahkan hartanya dan dirinya fi sabilillah, di jalan Allah, faqad alqa binafsi. Maka sungguh mencampakkan ianya Allah binafsi. Ataupun maka sungguh bertemu ianya Allah. Alqa pun campak. Ya. Mencampakkan. Maka sungguh mencampakkan ia Allah binafsi dengan dirinya seseorang. Ilal izzi kepada keagungan. Ad-daim yang berkekalan di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dan mengorbankan dirinya untuk agama Allah, maka sungguh Allah Ta'ala akan mencampakkan kepada orang tersebut kemuliaan, keagungan, ad-daim fi dunia wal akhirat, yang berkekalan di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia juga dicampakkan, diberikan kemuliaan, diberikan keagungan, di akhirat juga seperti demikian. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Bermula mereka itu yang sabit di atas mereka itu rahmat daripada Tuhan mereka itu,
dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan bermula mereka itu orang-orang yang terpetunjuk. Jadi urang-urang yang lagian nyo akan berumpuk rahmat Allah dan terpetunjuk. Kah? Wa ahsinu bin nafaqati wa ghairiha, dan berbuat baiklah kamu bin nafaqah, dengan nafkah, wa ghairiha, dan selainnya nafkah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai ianya Allah akan orang-orang yang berbuat baik. Maknanya yusibuhum. Sesungguhnya Allah itu membalas ianya Allah akan mereka itu orang-orang yang berbuat baik. Makna membalas, memberi pahala. Jadi perintah Allah, ini wajib hukumnya, wa ahsinu, mutlak amar bagi wajib. Berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baik? Dengan nafkah. Kenapa Allah menegaskan sampai kedua kalinya dengan nafkah? Padahal yang pertama Allah telah menyebutkan wa anfiqu. Anfiqu adalah nafkah, harta yang pertama. Tapi ketika Allah Ta'ala memerintahkan wa ahsinu, para ulama mufassirin juga menafsirkan berbuat baik bin nafkah. Karena banyak sekali orang yang ketika dikarenai harta, maka dia lupa kepada orang lain, lupa kepada Allah. Seolah-olah harta yang dia miliki itu adalah harta yang dia peroleh sendiri, bukan karena pemberian Allah. Makanya berbuat baik itu dengan jalan memberi nafkah, dengan jalan bersedekah dan selainnya nafkah. Sesungguhnya Allah itu mencintai, makna mencintai di sini adalah membalas, memberi pahala orang-orang yang berbuat baik. Maknanya if'alul ihsan bil infaq, berbuat baik olehmu, lakukanlah akan kebaikan dengan memberi nafkah fi sabilillah, di jalan Allah, wa ghairihi, dan selainnya nafkah min anwa'il ibadah, daripada segala nok-nok ibadah. Jadi berbuat baik dengan harta, dengan salat, puasa dan lain sebagainya. Ya. Tikalan. Jadi oleh para ulama menafsirkan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Makna mencintai di sini bukan hakikat cinta. Makna mencintai di sini adalah Allah Ta'ala membalas orang-orang yang berbuat baik. Kenapa ditafsirkan demikian? Fassara, mentafsirkan ianya fussiral mahabbah, ditafsirkan akan mahabbah, akan kecintaan pada hak Allah dengan isabah. Kenapa? Lianna hakikataha, karena hakikatnya mahabbah. Wahia, dan bermula dianya hakikat mahabbah, mailul qalbi lil mahbub. Ini tak ada cinta. Condong hati bagi mahbub, bagi yang dicintakan. Jadi ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka tidak boleh kita maknai cinta di sini cinta. Bagaimana juga maksud cinta di sini adalah Allah Ta'ala memberi pahala orang-orang yang berbuat baik. Kenapa mesti seperti itu? Karena mustahil. Tidak bisa kita katakan cinta pada Allah. Karena cinta itu adalah mailul qalbi, condong hati bagi apa yang dicintakan. Apakah Allah Ta'ala condong hatinya kepada apa yang dicintakan? Ini sudah bukan makna cinta yang bisa dinisbahkan pada Allah. Ini cinta hanya sifat makhluk. Makanya ditafsirkan, dimaknai cinta di sini adalah diberi pahala, bukan hakikat cinta. Karena hakikat makna cinta adalah mailul qalbi lil mahbub, condong hati bagi yang dicinta. Bagi yang cintai mustahilah fi haqqi ta'ala, yang mustahil, dianya itu mustahil pada hak Allah Ta'ala.
Jadi condong hati bagi yang dicintakan mustahil pada Allah. Masa Allah punya hati? Allah kata tak ada ku. Bau dia enggak sama mereka. Anate kah mereka. Lagi anate kahnya enggak sa. Ba Allah enggak punya hati, memang enggak punya hati. Justru ketika kita katakan punya hati, maka sama seperti makhluk. Sudah menafikan satu sifat Allah. Mukhalafah lil hawadis. Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya. Yang waktu nonton ceramah. Nah ustaz kadang genyan dalam ceramah urang milenial. Urang baru hijrah. Geng-geng motor. Yang perlu digarisbawahi. Tidak boleh kata-kata yang disampaikan itu dimaknai dengan makna hakikatnya. Bagaimana juga itu hanya ungkapan saja. Contoh, nanti dalam dakwah ustaz kerana pemikiran kita hari ini, sebaik apapun pemikiran kita belum tentu itu baik pemikiran pada Allah. Berarti Allah Ta'ala nak pemikiran. Ini hanya ungkapan je. Tapi ketika kita mengiktikadkan, meyakini yang bahwasanya Allah Ta'ala punya pikiran, maka ini sudah sama dengan makhluk. Maka katakan ku Allah lah hana pikiran. Padahal kan tiba Allah. Justru yang salah, kita pegang hana pikiran. Nampak? Kenapa kan? Memang Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk. Bagaimana juga Allah? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Allahu mawjud bila makan. Allah Ta'ala ada tapi tempat-tempat. Di mana Allah? Ya tidak ada tempat. Lalu bagaimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jelas. Wahai Muhammad, ketika hambaku menanyakan kepadamu tentangku, jawab fa inni qarib. Maksudnya aku itu dekat. Jadi putarlah jawapan lain, kaji jawapan yang ada kagak penuh oleh Allah Nabi Muhammad. Punah perletter wahyu lama. Perle jawapan lain hana kian baitnya juga pat Allah, kiban Allah. Fa inni qarib kabeh. Ujibu da'watad da'i. Berdoa, Allah Ta'ala terima doa kita. Kabeh masalah. Pasti urang nan dengar dalam ceramah. Baik tak salah urangnya, hanya salah. Memangnya hanya sebagai ungkapan agar mudah dipaham oleh urang-urang yang memang kalangan urang yang ceramah adalah memang membutuhkan bahasa yang lagian. Tapi baik maknai dengan bahasa yang hakikat. Kena Allah Ta'ala sangat cinta sama kita. Gimana cintanya? Cintanya ke condong hati. Ya kan? Hakikat cinta adalah mailul qalbi lil mahbub. Adakah cinta pada Allah? Dan bagaimana maksud cinta Allah? Yang nak balik sifat Allah Ta'ala berarti al-muhibbu. Nah, dalam Asmaul Husna walillahi Asmaul Husna. Milik bagi Allah. Itu nama-nama yang bagus. Ada al-muhibbu. Nah. Hai awak muda lain titik banyak. Nah. Putih ceceh hadum. Nah. Hana. Yang na buta Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Yang nak. Nya bukan. Nya bukan. Karena punya hakikat mahabbah benar. Mailul qalbi lil mahbub. Maka dia takkan Allah Ta'ala kok kecinta kepada dia tak pegang. Tapi kan makna cinta yang hakikat tak pakai. Kan makna cinta seperti cinta kita manusia. Ya kan? Cinta Hawa ke Honda, gara-gara ke Honda hanya jabut le mesti menan. Kan menan. Kan menan. Kan? Nah yang Hawa mesti blok HP waktu hana HP hanya jabut le. Kan? Ka. Nyamanan. Yang ingat Wal isabah lazimat lidzalik, dan bermula memberi pahala itu lazim bagi demikian. Jadi ketika memberi pahala maka juga termasuk yaitu cinta. Wal kaidah. Nah kaidah wal kaidah anna kullama istahala 'ala Allah, bahwa sungguh tiap-tiap barang yang mustahil, yang barang di atas Allah,
bi'itibari mabdihi, dengan itibar permulaannya barang, wa warada itlaqu, dan datang ia barang punya. Dah, gimana kaedah? Anna kullama istahala 'ala Allah. Sesungguhnya tiap-tiap barang yang mustahil ia barang di atas Allah dengan itibar permulaannya. Dan waridnya. Dan warid ianya barang. Itu diitlakkan. Kemana? Nanti menyelikat. Beliau tak pakai makna cinta langsung hanjut. Mustahil ba Allah. Tapi di ketika tak pakai makna isabah, maka melazimi kepada mahabbah. Kemana kaedah? Wa warada, apa itu khabar? Bahawa sungguh tiap-tiap barang yang mustahil yang barang di atas Allah dengan itibar permulaannya. Wa warad. Dan datang ia barang. Itu diitlakkan akan ia barang. Dan dimaksudkan akan lazimnya barang dan kehasilannya barang. Yang contoh mahabbah Ibnu. Berarti tak itlak mahabbah langsung kepada mailul qalbi hanjit. Tapi di ketika, karena bukannya mustahil. Minta itibar permulaan. Tapi warid. Warid, mana warid? Nada datang lagi contoh innallaha yuhibbul muslimin ada. Maka itu diitlakkan dan dimaksudkan lazimnya. Lazimnya berarti lazim daripada mahabbah pun adalah pahala. Muha kan? Setelah penghabisannya akibatnya. Akibatnya. Ka. Ya, mbana. No, ayatnya apa yang yo? Kan ayat betul. Wa atamul hajja wal umrata lillah. Ha bih ayatnya. Cok tambih. Jika kalian tambih enak kah? Kotrek ada kena tambih kah?